Ya, per sore hari ini memang KPU kemudian sudah mengumumkan para panelis ada 11 orang dan juga siapa saja moderator untuk debat Capres Pilpres 2024 yang pertama tanggal 12 Desember mendatang. Tapi bagaimanapun persiapan KPU untuk pelaksanaan debat dalam rangka Pilpres 2024 ini sempat dihujani kritikan. Anda mungkin sempat melihatnya 2 minggu terakhir, mulai dari tuduhan ketidaksiapan hingga dugaan mengakomodir salah satu pasangan calon. Debat Pilpres yang terdekat adalah untuk para capres akan berlangsung 12 Desember mendatang. Dan kita akan membahasnya malam ini bersama narasumber. Narasumber adalah Ketua KPU RI periode 2021-2022, Mas Ilham Saputra. Mas Ilham, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Ilham, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Kita lihat bagaimana dinamikanya luar biasa untuk pelaksanaan debat pada periode atau Pilpres 2024 ini ya. Tapi saya ingin melihat dari kacamata Anda yang pernah berada di kursi teman-teman KPU yang saat ini sedang berjibaku menyiapkan Pilpres ini. Apa yang Anda lihat soal persiapan debat Pilpres 2024? Ya, saya kira memang sampai saat ini perdebatan soal itu masih kencang ya, karena memang KPU sampai saat ini belum menjelaskan bagaimana secara teknis tentang debat cawapres itu sendiri. Karena kan pernah terucap juga oleh KPU bahwa debat cawapres ini akan didampingi oleh capres as an audience, sebagai audience. Nah, tentu ini perlu kita awasi bersama bahwa kemudian apakah nanti peran capresnya betul-betul sebagai audience atau bukan. Ya. Nah, ini kan perlu dikelirkan oleh KPU, perlu dijelaskan oleh KPU apakah nanti pada debat capres dan cawapres bagaimana porsi dari masing-masing capres dan cawapres. Nah, yang di perdebatan kemarin kan memang ketika debat cawapres itu nanti akan didampingi oleh capres. Nah, ini yang jadi persoalan, walaupun sebagai audiens bagaimana, apakah nanti dia bisa membantu cawapresnya atau tidak, atau bagaimana, seperti itu. Mas Ilham, tidak hanya itu sebenarnya, ada juga format ya. Jadi ada yang mengatakan sampai saat ini memang masih belum dijelaskan secara detail. Apakah memang hanya paparan saja atau ada sanggahan? Nah, kalau Anda melihat, kita belajar dari debat, katakanlah yang debat Pilpres sebelumnya, itu kemudian ada sanggahan. Kenapa pada saat itu kemudian KPU menyimpulkan atau memutuskan harus ada sanggahan dari para paslon ini saling menyanggah di depan publik? Tentu untuk mengelaborasi kemampuan atau kemudian visi dan misi dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tentu perlu dijelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari publik, pertanyaan-pertanyaan dari panelis terkait dengan isu-isu yang yang akan didebatkan. Misalnya saja pada debat capres pertama ini kita akan bahas soal hukum, HAM, dan juga penguatan demokrasi dan beberapa hal lain. Nah, kalau kita kemudian memberikan paparan saja, bagaimana mungkin masyarakat bisa paham, bisa tahu tentang lebih dalam apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ingin ketahui dari para capres dan cawapres tentang isu yang didebatkan itu. Nah, pengalaman kami adalah kami punya panelis-panelis yang kemudian nanti menggodok pertanyaan-pertanyaan, dan bahkan juga dan sekali lagi panelis ini tentu tergantung latar belakang keilmuannya dari isu yang akan diperdebatkan nanti, gitu ya. Betul. Nah, jadi ya itu kita karantina, kemudian kita ajak diskusi mereka kira-kira nanti bentuk pertanyaan seperti apa. Dan kami juga membuka pertanyaan dari masyarakat luas, jika nanti waktunya tepat atau pilihan dari capres dan cawapres terkait dengan pertanyaan itu juga bisa dipertanyakan kepada capres dan cawapres, itu kami buka dan akan dipertanyakan juga kepada capres dan cawapres ketika debat presiden atau debat calon wakil presiden nanti. Nah, ini penting sekali agar kemudian masyarakat paham, masyarakat mahfum terhadap apa yang dipikirkan oleh para capres dan cawapres ini, dan apakah memang mereka mampu mempertahankan pertanyaan-pertanyaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik dan juga panelis yang memang latar belakangnya sudah sesuai dengan isu yang akan diperdebatkan nanti. Mas Ilham, saya penasaran sebenarnya pada tahun lalu misalnya dari pengalaman Anda nih, apakah memang agak sulit untuk membuat formulasi debat, kemudian karena memang harus karena memang harus dikomunikasikan kepada tim ses gitu. Apakah sesulit apa sih sebenarnya membuat formula debat, kemudian menentukan panelis, kemudian temanya misalnya atau bentuk debatnya gitu? Saya kira tidak sulit ya, karena memang kita hanya mengelaborasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika disebutkan bahwa dalam peraturan undang-undangan ada 3 debat calon presiden dan 2 debat calon wakil presiden, maka itu saja yang dilakukan. Kemudian panelisnya tentu juga kita punya lah
database ya Ya. dari kampus-kampus tertentu terkait dengan isu-isu yang akan diperdebatkan. Jadi saya kira tidak terlalu sulit asal kemudian kita mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi patokannya sudah itu saja dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain gitu ya, Mas Ilham ya? Betul, betul. Tapi memang kita ajak juga mereka diskusi ya, bahwa kemudian ini yang akan kita sampaikan, yang akan kita lakukan dan laksanakan. Jika mereka punya masukan, tentu kita akan akomodir selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya kalau misalnya waktu persiapan apakah cukup atau karena begini, karena yang ditangkap publik sekarang ini seolah-olah ada ketidaksiapan, dalam tanda kutip ya, ketidaksiapan untuk menyiapkan debat dengan formulanya, dengan hal-hal yang kemudian dirilis kepada publik gitu misalnya. Saya kira tidak ada kesulitan ya, tidak ada persoalan terkait dengan persoalan debat ini karena memang kita sudah terbiasa dan dari pemilu ke pemilu, dari capres ke pilpres ke pilpres tidak ada persoalan terkait dengan debat ini. Nah, memang yang menjadi kontroversi adalah ketika KPU mewacanakan untuk kemudian agar debat calon wakil presiden itu juga didampingi oleh capres. Walaupun di akhir kemudian disebutkan juga bahwa capres dalam debat cawapres nanti hanya menjadi audiens. Nah, bagaimana fungsi audiens ini dan kemudian bagaimana format debatnya tentu kita akan lihat ke depan. Betul. Mas Ilham, pekerjaan teman-teman sebagai penyelenggara pemilu ini, terutama di KPU, itu selain soal teknisnya, tapi kita tahu itu juga berkaitan dengan public trust ya. Nah, apa yang sebaiknya sekarang dilakukan oleh mereka yang bekerja atau berada di belakang layar, penyelenggara pemilu, para teman-teman di KPU untuk betul-betul menjaga dua hal ini berkaitan dengan teknisnya lancar tapi public trust-nya juga betul-betul terjaga. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa tahapan yang dijalankan oleh KPU kemarin, banyak sekali persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat sipil ya, oleh publik. Misalnya saja dari verifikasi partai, kemudian juga dari kemarin tentang pencalonan 30% perempuan yang kemudian dinyatakan oleh Bawas bahwa KPU harus merubah, tapi karena sampai saat ini KPU belum merubah hasil dari putusan Bawas tersebut. Nah, ini tentu akan mengikis kepercayaan publik jika kemudian di debat ini pun KPU tidak strict kemudian menjalankan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya kira KPU harus fokus juga dalam hal teknis dan juga tetap mengacu kepada rule, kepada aturan yang ada. Nah, ini yang kemudian bisa membuat masyarakat publik trust terhadap KPU menjadi lebih baik gitu. Karena ini penting sekali dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oke, menjelang debat pertama besok apa yang betul-betul harus dikerjakan sebaik-baiknya oleh teman-teman KPU? Mas Ilham mungkin punya saran untuk mereka yang sedang mempersiapkan nih, tinggal 4 hari lagi. Ya, saya ingin menyarankan kepada KPU untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan publik, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan kritis apapun, selama kemudian waktunya tepat dan waktunya cukup, jangan kemudian karena pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti kepada salah satu pasangan capres dan cawapres misalnya saja dianggap terlalu tajam sehingga itu dihapus, tidak boleh atau dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena apapun, bagaimanapun kita sedang memilih calon pemimpin kita, orang-orang yang akan nanti memimpin kita dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan penting bagi kita sebagai masyarakat. Dan tentunya saya kira masyarakat juga perlu tahu bagaimana kapasitas dari capres dan cawapres kita. Ya, karena memang tujuannya itu ya, tujuannya untuk memberikan gambaran kepada publik seperti apa kualitas masing-masing pasangan calon. Baik Mas Ilham, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Kita saksikan bersama-sama nanti ya, tanggal 12 Desember bagaimana debat perdana Capres untuk Pilpres 2024. Terima kasih banyak Mas Ilham, selamat malam. Terima kasih Mbak, selamat malam.